Hingga 26 Mei 2022, sejumlah pegawai negeri sipil mengklaim belum menerima uang THR. Padahal sebelumnya, aturan pemerintah menetapkan THR harus sudah diterima oleh pegawai paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. Atas keterlambatan itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Hadianto angkat bicara. Menurutnya, THR yang belum diterima para PNS bukan karena tidak adanya uang, melainkan tergantung kepada kesiapan instansi yang bersangkutan untuk mengajukan permintaan pembayaran. Pasalnya, pemerintah sudah menjamin akan ada THR bagi PNS dan telah disediakan anggarannya dalam APBN 2022. Adapun komposisi THR PNS tahun ini terdiri dari gaji pokok sesuai golongan, ditambah 50% tunjangan kinerja per bulan. Perlu diketahui, tunjangan kinerja per bulan terdiri dari tunjangan pasangan, tunjangan anak, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan bagi PNS yang memiliki jabatan struktural atau fungsional. Sedangkan PNS yang belum memperoleh jabatan struktural akan mendapatkan tunjangan umum. Para pelaku penyelewengan solar, bersiaplah, karena pemerintah akan bertindak tegas bagi pelaku penimbunan solar. Dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, pemerintah dapat menindak penyalahgunaan pengangkutan BBM atau perniagaan BBM dengan sanksi denda mencapai 60 miliar rupiah dan hukuman pidana 6 tahun penjara. Selain itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Erika Ratnawati, memastikan stasiun pengisian bahan bakar umum dan penyalurannya yang terlibat atas penyalahgunaan akan diberikan sanksi dan pencabutan izin usahanya. Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia telah berhasil mengungkap 38 kasus penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi sepanjang tahun 2022 ini. Khususnya untuk BBM jenis solar subsidi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, Jatim Balinus, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku penyelewengan BBM bersubsidi dilakukan dengan berbagai modus. Di antaranya, pengisian berulang oleh mobil pelangsir atau truk, pembelian dengan jerigen oleh pengecer, pembelian oleh truk tambang atau galian tanpa muatan, pembelian oleh truk tambang, pembelian oleh truk sawit, dan pembelian solar melalui pihak ketiga. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis bensin Pertalite dan LPG 3 kg tinggal menanti restu Presiden Joko Widodo. Menurut Deputi 3 Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Monty Giriana, pemerintah dan Pertamina terus melakukan diskusi mengenai usulan kenaikan harga yang ideal bagi produk BBM Pertalite dan LPG. Maka yang dibutuhkan saat ini tinggal lampu hijau dari sang kepala negara. Berdasarkan catatan Kementerian Perekonomian, subsidi dan kompensasi BBM Pertalite, solar subsidi dan LPG pada tahun 2022 ini diperkirakan bisa membengkak dari sekitar 140 triliun rupiah menjadi 350 triliun hingga 400 triliun rupiah. Perkiraan melonjaknya subsidi tersebut dengan asumsi harga minyak naik menjadi $100 Amerika Serikat per barel, dari asumsi awal yang ditetapkan dalam APBN 2022 yang hanya sebesar $63 per barel. Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah kembali naik menjadi 7.052,5 triliun rupiah pada akhir Maret 2022. Utang pemerintah bertambah 37,92 triliun rupiah dibandingkan bulan sebelumnya, di mana rasio utang pemerintah ini setara 40,17% terhadap produk domestik bruto. Lebih dari 80% utang pemerintah adalah surat berharga negara, dengan porsi terbesar berada pada surat berharga domestik sebesar hampir 5.000 triliun rupiah. Selain itu, terdapat pinjaman 829,56 triliun rupiah. Dari segi jatuh tempo, Kemenkeu mencatat total utang tersebut tidak semata-mata harus dibayar secara keseluruhan pada waktu yang sama. Rata-rata utang tersebut jatuh tempo dari utang pemerintah sepanjang tahun ini masih terjaga di kisaran 8,66 tahun.
Saham-saham emiten perkebunan sawit kompak terkoreksi hingga menyentuh titik auto reject bawah, seiring adanya pelarangan ekspor minyak sawit mentah. Pada penutupan perdagangan Senin, saham PP London Sumatera Indonesia menjadi saham dengan koreksi terdalam hingga minus 6,94%, disusul oleh Triputra Agro Persada dan Astra Agro Lestari. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak sawit mentah mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Hal ini menyusul tingginya harga minyak goreng di dalam negeri dan adanya dugaan kasus korupsi dalam ekspor CPO dan produk turunannya. Larangan ekspor CPO diprediksi akan mendorong harga sawit dan minyak nabati dunia melesat, mengingat Indonesia merupakan salah satu pemain CPO global terbesar di dunia.